Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 01 Sekaku, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 010 Sekaku. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap menjadi pengikutnya hingga di akhir nanti. Adapun kegiatan hari ini yaitu pemaparan materi diseminasi aksi nyata modul 1.4. Kemudian yang kedua ada pembacaan doa. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga masuk ke kegiatan inti, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita membuka kegiatan diseminasi ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa, saya harapkan bisa berdoa masing-masing dengan keyakinan yang Bapak Ibu miliki. Doa saya pimpin, doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Izin bertanya kepada Bapak Ibu semua, sudahkah Bapak Ibu semua tersenyum untuk hari ini? Sudah. Atau senyumnya sudah lebih-lebih mempah-mempah ya? Ya. Jika kita mengawali hari kita dengan senyum, bahagia, mudah-mudahan apa yang kita jalankan ke depannya akan berkah dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu guru hebat, harapan saya kita berkumpul di sini untuk belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta yaitu SDN 010 Sekaku. Sebelum memulai ada video yang saya akan tampilkan di layar. Bapak Ibu boleh memperhatikan, nanti saya meminta tanggapan dari salah satu Bapak Ibu yang ada di ruangan ini.
Hey, John. Can I ask a question about tonight's homework? Of course. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menanggapi video singkat yang ada di tampilan layar tadi. Bapak Ibu yang bersedia, siapa? Untuk menanggapi video tersebut. Silakan Bapak Ibu. Bu Emma, Bu Amina. Ya, Bu Amina. Ya. Kalau menurut saya itu soal anak yang perlu support atau dukungan dari teman, dari guru yang awalnya dia tidak, tetapi dengan guru memberi support atau dukungan akhirnya dipercaya dan bahkan dia itu berhasil sampai dia bersyukur dan menghubungi dunia tersebut. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Aminah atas tanggapan yang diberikan. Ya, betul sekali ya. Dari cuplikan video singkat tadi itu menggambarkan seorang anak yang tidak mau belajar di kelas, bahkan memegang buku pun tidak mau. Membukanya, jangankan membuka, memegang saja dia tidak mau. Tapi karena berkat kesabaran gurunya yang telaten hari-hari memberikan pendekatan sampai akhirnya memberikan pembelajaran melalui bentuk suara atau audio. Karena anaknya tidak mau membaca. Dari rekaman suara materi yang disampaikan gurunya, akhirnya dia tertarik dengan isi buku tersebut. Dari stimulus rekaman yang diberikan gurunya, dia mau membuka, akhirnya mau belajar. Sampai pada suatu malam dia penasaran dengan isi buku tersebut sampai membacanya sampai tengah malam. Akhirnya dia menemukan bahwa ada pesan di dalam buku itu, ada tugas yang ingin disampaikan oleh gurunya. Dari bedah buku yang dia lakukan, dia menelpon gurunya bahwa dia siap mengikuti pembelajaran dan minta menanyakan pekerjaan rumah. Ya, jadi intinya kita sebagai guru harus mengenal karakter peserta didik yang ada di sekolah melalui pendekatan apapun. Mungkin saja anak didik kita perlu pendekatan yang lebih oleh Bapak Ibu guru, perlu sentuhan sehingga mereka ingin mau belajar di sekolah kita tercinta ini. Baik. Dari cuplikan tadi saya mengibaratkan guru sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, ya. Memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu cocok untuk tanaman yang akan disemai. Seperti guru adalah seorang petani, sedangkan anak kita adalah
yang unggul. Jadi di sekolah kita itu memiliki lahan yaitu sekolah, kemudian kita beri pupuk, kita beri air sehingga tanaman kita bisa tumbuh subur. Dari uraian itu kita dapat simpulkan bahwa guru perlu mengusahakan agar seorang sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Adapun tujuan pendidikan menurut Heather Dewantara, yaitu guru menciptakan suatu lingkungan yang positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Tujuan saya berdiri di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi sekedar menyebarkan atau sharing ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Tujuan kegiatan saya untuk melakukan diseminasi ini yang pertama menyebarkan informasi budaya positif di lingkungan SDN 010 Sepaku sehingga muncul kesadaran dalam komunitas untuk menerima dan memanfaatkan informasi sebagai perwujudan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, sebagai bukti aksi nyata saya dalam budaya positif dan implementasinya dalam program dan platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi inti, mari kita membuat kesepakatan forum diskusi ya, forum diseminasi pada hari ini. Saya sudah mengisi satu, yaitu menghargai pendapat orang lain. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memberi masukan, kira-kira kesepakatan apa yang akan kita tambahkan dalam forum diseminasi kali ini. Silakan Bapak Ibu ingin menambahkan apa? Ya, Bu Harani HP di silent. Berarti Bapak Ibu. Ya, sebentar mungkin. Kedua mungkin. Ada lagi yang mau ditambahkan? Baik, kesepakatan kita ada 4. Yang pertama menghargai pendapat orang lain, yang kedua HP di silent, izin sebelum keluar ruangan, dan yang keempat sopan santun. Baik, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun materi pada hari ini yaitu terdiri dari perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restriksi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif.
Sering terjadi ya Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Apakah ini dibenarkan atau tidak menurut Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Ya, ada guru mengontrol murid. Apakah dibenarkan menurut Bapak Ibu? Tidak. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut Bapak Ibu ini diterima apa tidak? Ya, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk murid. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa orang dewasa ini berhak memaksa. Dan juga, ya. Kita akan bahas lagi kenapa menurut Bapak Ibu semua tidak. Untuk ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat ya memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut hal ini karena tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bukan kemauannya, justru kita yang memaksa dia. Jadi ilusi untuk mengontrol murid itu sebaiknya tidak untuk dilakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bentuk kontrol ini segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, jadi misalnya murid ini menang lomba, dikasih penguatan terus, ya, untuk mempengaruhi murid agar mengulangi supaya dia bisa menang. Itu juga tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini biasanya jika ada anak-anak yang bersalah diulang terus diungkit terus di depan anak-anak, jadi dia merasa bahwa dia ini disalahkan oleh gurunya, dikritik di depan orang banyak, ya, jadi membuat anak-anak itu merasa gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang-orang dewasa nih yang memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita berbuat hal-hal yang tidak bisa diterima. Jadi selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, jadi kita tidak bisa memaksa orang-orang untuk mengikuti apa yang kita mau atau kita inginkan. Ya, ini ada cuplikan bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol yang sangat bertolak belakang, sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tidak semua permintaan atau kemauan orang lain dapat merubah diri kita. Kita harus punya kontrol tersendiri. Di sini ada tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon contohnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh mengubah, tapi kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti contoh, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol lihat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, jadi bukan orang lain. Model berpikir pun seperti itu, jadi model berpikir menang kalah, tapi pada teori kontrol lihat model berpikir menang-menang.
Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah tidak disiplin berasa itu bahwa sebuah aib tidak nyaman untuk dilakukan. Kemudian merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau pada peserta didik. Adapun pendekatan disiplin positif yang pertama merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi jika sekolah kita ingin mempunyai program budaya positif atau kita harus mencanangkan budaya positif, maka semua warga sekolah harus terlibat dan perlu dukungan dari seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi tidak ada perbedaan dalam menyepakati sebuah nilai. Kemudian contohnya biasa di dimensi profil belajar Pancasila. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya ada profil belajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada PYP di Primary Years Program. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia yang ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan di sebuah institusi atau organisasi yang bisa diterapkan. Baik, lanjut ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi biasanya manusia ini punya kebutuhan untuk berbagai macam sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Jadi bagaimana dia mempertahankan keseimbangannya secara psikologis dan psikologis, yaitu untuk tujuannya mereka untuk bertahan hidup, baik itu kesehatan maupun batinnya, ya. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kekuasaan. 5 kebutuhan dasar manusia ini biasanya ada di sekitar kita, tapi di diri kita sendiri tidak menyadari bahwa kita membutuhkan kebutuhan dasar yang ada di slide di atas. Menurut Dr. William, kebutuhan bertahan hidup yaitu bersifat fisiologis,
untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan rumah, kesehatan, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi jika tidak punya rumah, ya bagaimana untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang ini meliputi kebutuhan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, meliputi keinginan untuk anggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi maunya dia dapat pengakuan dari orang-orang. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan ini terdiri dari mencapai meliputi keinginan yang dianggap saya lanjut Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencari baru yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jika kita bayangkan hidup tanpa ada kenikmatan dan menyedihkan, biasanya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ini adalah sebuah studi kasus. Mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum belajar, saya mau Bapak Ibu berdiri semua. Sebelum kita belajar, saya ingin Bapak Ibu berdiri di tempat masing-masing. Nah, tidak apa-apa Bu, dimakan dulu. Ya, saya ada sedikit permainan supaya tidak terlalu serius. Saya juga bawakan materinya terlalu serius. Saya mau semua melihat depan belakangnya dulu, ada siapa, kanan kirinya ada siapa. Dihafal dulu deh muka Bapak Ibu semua. Kayaknya sudah hafal namanya. Kanannya siapa, depannya siapa, belakangnya siapa, depannya siapa. Nah, tugas Bapak Ibu, jika saya menunjuk salah satu dari Bapak Ibu, saya menyebutkan depan, maka Ibu menyebutkan orang yang ada di belakang Ibu. Bapak Ibu ya. Jadi jika saya mengatakan depan, berarti Ibu menyebutkan nama yang ada di belakang. Jika saya mengatakan kanan, berarti Ibu menyebutkan orang yang berada di sebelah kiri Bapak. Ya Bapak Ibu? Ya. Silakan muter.
Putar di tempat boleh, goyang-goyang apapun itu boleh. Saya akan menunjuk Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu ya. Saya akan menunjuk, ya, ya, depannya siapa? Benar-benar. Tadi Bapak Ibu, saya mau ke belakang. Ya, jika tidak ada di depan jangan ya, tidak ada orangnya. Ya, saya mau berkeliling. Ya, kanan. Karena salah harus disebut munafikat. Ayo muter lagi Bapak Ibu, muter lagi, muter lagi, muter lagi. Belakang. Ya betul. Terima kasih Bapak Ibu. Tangan buat Bapak Ibu. Kita tahu. Ini ada sebuah studi kasus ya. Ibu Ambar adalah guru dari kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung nih menghadapi tugas salah satu murid kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Dari kelima kebutuhan tadi, dari kasusnya si Doni, kira-kira dia ingin kebutuhan yang mana atau bagaimana? Ya, silakan Bu Endang. Bu Evi. Ya, terima kasih. Menurut saya, Pak Doni ini kan meminta bekal dari temannya ya. Mungkin ini menurut saya ya Bu. Ya Bu, Doni ini kurang kebutuhan, dia kurang kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, makanya dia minta nasi temannya. Karena kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu Evi atas jawabannya. Apakah dari kasus Bu Ambar hanya kebutuhan untuk bertahan hidup? Atau ada lagi? Mari kita bedah kasus dari Bu Ambar. Saya ada 5 kolom kebutuhan. Kira-kira tadi sudah disebut oleh Bu Endang. Satu kebutuhan yang dilakukan oleh Doni adalah bertahan hidup. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Kalau Bu Endang tadi kebutuhan untuk bertahan hidup untuk kasus Bu Ambar, atau hanya satu saja dari 5 kebutuhan yang ingin dia penuhi? Ini adalah 5 jenis kebutuhan. Kemudian ini adalah kasus Bu Ambar. Si Doni ingin mencoba makanan yang baru. Kalau tadi Bu Endang karena tidak terpenuhi bekalnya ya. Kalau ingin mencoba makanan yang baru, ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka yang Doni butuhkan adalah bertahan hidup. Jadi kalau dia tidak makan, ya bisa lapar, lama-lama mati. Ya. Makanya dia melakukan dengan cara meminta bekal makan siang temannya. Kemudian dia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima.
Teman Doni jadi memperhatikan karena dia merebut makanannya, otomatis semua berpusat pada Doni. Karena Doni yang melakukan sebuah kepaksaan, makanya semua berpusat pada Doni. Jadi dia merasa terperhatikan. Dia merasa semua teman-temannya berpusat pada dia. Makanya dia memiliki kebutuhan kasih sayang dan kasih. Yang ketiga adalah penguasaan. Doni merasa hebat karena temannya takut dan menuruti kemauannya. Dia jagoan. Dia memaksa temannya untuk memberikan bekal. Makanya Doni kebutuhan yang dilakukan Doni adalah penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Doni merasa bosan, kata Nafia tadi, merasa bosan dengan bekal yang dibawakan. Ya, jadi dia mencoba bekal temannya. Kebutuhan yang dia lakukan adalah kebebasan. Dia bebas meminta bekal temannya karena mungkin bekalnya nasi goreng aja atau mie aja tiap hari dari orang tuanya. Makanya dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan. Doni iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia senang kalau temannya ada yang nangis. Dia senang kalau temannya marah, jengkel. Justru dia bahagia kalau temannya itu suka meraung-raung, menangis kalau makanannya dia. Ya, apalagi ngadu ke bapak ibu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan termasuk motivasi eksternal yaitu ketidaknyamanan atau hukuman dan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang termasuk motivasi internal yaitu menghargai diri sendiri. Jadi misalnya contoh kecil saja, kalau kita ke sekolah datang tepat waktu atau mungkin ingin tugas apa ada permintaan nih tugas dari Bapak Ibu kepala sekolah misalnya. Bapak Ibu saya minta tolong untuk mengumpulkan ini. Tapi Bapak Ibu ini dengan dasar dalam hati itu menyelesaikan. Tujuannya apa? Untuk menghindari hukuman kah? Atau untuk mendapatkan imbalan kah? Atau memang itu dari diri sendiri, ya? Jadi ada 3 nih. Misalnya Bapak Ibu melakukan itu mungkin karena mau cari muka atau supaya dapat ujian atau memang itu datang dari diri Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti contohnya teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya akan ada timbul pertanyaan apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi misalnya tadi ibu kepala sekolah menyuruh mengumpulkan misalnya mobil ajar, tapi Bapak Ibu dalam hati bertanya kira-kira konsekuensinya apa kalau saya tidak melakukannya? Apakah saya dapat teguran atau dapat hukuman dari Bapak Ibu? Jadi saya harus melakukannya supaya tidak dapat hukuman. Kemudian yang kedua, imbalan. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Misal kalau Bapak Ibu mengumpulkannya lebih awal, kira-kira imbalannya apa? Mungkin ujian dari kepala sekolah, dapat penghargaan guru terrajin misalnya ya, guru yang cepat, guru yang cepat mengumpulkan sesuatu jika disuruh. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, biasanya ini dari diri kita sendiri, bukan karena mengharapkan imbalan, bukan karena menghindari hukuman, bukan juga karena ingin mendapat pujian. Tapi itu memang tujuan kita untuk menjadikan kita semakin disiplin atau biasa disebut disiplin positif pada diri sendiri. Nih, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Tadi Bapak Ibu guru datang ke sekolah, maunya cepat supaya apa? Apakah ingin mendapatkan ujian, apakah ingin menghindari hukuman atau cibiran dari teman-teman, atau memang itu kesadaran dari Bapak Ibu sendiri? Adakah yang bisa menanggapi studi kasus di atas dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Anggaplah ini adalah diri Ibu sendiri.
Saya bicara itu. Suara saya ini bisa terjadi pada diri saya sendiri. Saya sebagai seorang guru, saya hadir kelas tepat waktu itu karena apa alasannya? Oh, gitu. Yang pertama adalah karena memang tugas dan kewajiban guru ya, memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru, dan karena saya seorang guru jadi saya juga pastinya ingin memberikan contoh yang baik kepada murid saya. Tidak mungkin saya datang terlambat terus, nanti ketika murid saya datang terlambat saya ngomel, giliran saya sering datang terlambat. Jadi yang pertama, motivasi saya datang tepat waktu ya, meskipun tidak tepat waktu banget sih ya, tidak telat juga. Itu karena satu ingin memberikan contoh yang baik pada murid agar tidak terlambat. Yang kedua, karena mungkin ini bukan termasuk motivasi internal saya. Ya ada juga Bu rasa takut kalau datang terlambat itu nanti kan ada bahan omongan dari orang tua murid yang mengantar muridnya. Kan kadang pagi mereka ada di bawah gitu ya. Jadi kadang ya malu juga saya ketika saya datang terlambat orang tua murid sudah menunggu anaknya. Dan itu mungkin bukan termasuk motivasi internal saya. Terima kasih. Terima kasih buat jawaban dari Bu Nafia. Sangat tepat sekali ya bahwa motivasi Bu Nafia ini ke sekolah bukan karena semata-mata ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, tapi karena kesadaran diri sendiri sebagai seorang pendidik. Ya betul, saya juga seperti itu ya Bu, sering datang terlambat, sering banget malam. Jadi nilai dari diri kita sendiri itu bukan karena saya takut mundur atau apa, tapi memang kesadaran kita bagaimana kita punya rasa malu, rasa segan, rasa sungkan kepada wali murid atau bapak ibu guru yang lain. Jika bapak ibu guru yang lain sudah di dalam kelas, ternyata kita juga baru dari atas dari gerbang baru kelihatan ujung kepalanya. Jadi motivasi yang kita harus tanamkan sebagai guru yaitu bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri, ya, yaitu menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan untuk murid-murid. Karena kita percaya, bahkan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid sendiri. Jadi kalau gurunya sudah disiplin, otomatis anak didik juga sudah disiplin. Tapi saya rasa di 010 tidak ada ya anak-anak kita yang datangnya lambat atau telat, walaupun ada itu jarang sekali. Jadi saya rasa untuk disiplin waktu di 010 untuk anak-anaknya sendiri sudah sangat baik. Ya ini adalah motivasi internal yang kita harapkan, yang kita ingin ciptakan, yaitu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi bukan berarti kalau kita lepas dari perintah-perintah, oh saya tidak diperintah sama guru pada sekolah, tidak diperintah oleh teman, tapi saya sudah merdeka. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap bisa memerintah dan mengontrol diri kita sendiri bahwa apa yang saya lakukan ini harus betul-betul dari dalam diri untuk akan disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Dalam disiplin dengan identitas gagal, contohnya ada hukuman dan penghargaan. Biasanya pasti dalam kelas itu
Ada biasa Bapak Ibu guru melakukan hukuman. Ada juga yang melakukan penghargaan dengan memberikan reward, misalnya jika dia bisa menjawab dapat permen atau dapat pulpen atau dapat jajan. Jadi hukuman itu ada macamnya, bisa menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini adalah efek dari hukuman. Kemudian penghargaan tidak efektif. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan penghargaan ya, merusak hubungan sifat diri yang akan timbul dari anak didik kita. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Misalnya ini ranking 1 akan disebut terus sampai nanti besok-besoknya. Kamu nggak dapat rankingnya, ya saya ranking 1. Jadi itu membuat teman-temannya merasa iri dan kemudian merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, kemudian murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Sebenarnya ada kuis ya, tapi ini jaringannya nggak bisa. Nah, seharusnya ada kuis, tapi dia nggak tahu dari mana. Saya lanjut saja. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, jika murid disuruh mencatat, misalnya muridnya datang terlambat, kemudian disuruh mencatat di buku, diulangi, saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah hukuman, konsekuensi kah atau hukuman? Konsekuensi karena dia datang terlambat. Menurut Bu Nafia ya. Setuju dengan pendapat Bu Nafia? Setuju. Ya, itu adalah konsekuensi yang dia terima karena dia datang terlambat. Kemudian nih, jika Bapak Ibu menemukan salah satu guru menghukum siswa atau menyuruh siswa nih membersihkan WC, kemudian membersihkan halaman, membersihkan karet, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi jika salah satu guru olahraga, contoh Pak Sigit sebagai guru olahraga, memberikan hukuman kepadanya lari keliling lapangan, apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman dari misalnya anaknya terlambat ya Pak Sigit untuk mata pelajaran olahraga, kemudian Pak Sigit menghukum atau memberikan konsekuensi atau menghukum, itu apa namanya? Kira-kira itu masuk dalam kategori apa? Karena Sigit menyuruh anak lari keliling lapangan sebagai guru olahraga. Menurut Pak Sigit melakukan hukuman atau memberikan anak tersebut konsekuensi? Konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu? Setuju dengan pendapat Pak Sigit? Setuju. Ya. Karena Pak Sigit ini berhak
berhak untuk menghukum fisik, bukan menghukum yang bagaimana, berhak memberi latihan fisik karena beliau adalah guru olahraga yang hari-harinya memang melatih fisik dari anak kita. Tapi jika guru kelas yang menyuruh lari keliling lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti ada tulisnya seperti itu tapi enggak. Baik, kita ke materi berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dikatakan penghukum jika seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu biasanya seorang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Itu untuk membuat rasa bersalah. Misalnya datang ke sekolah, kerjanya cuma tidur, apa? Kemudian gurunya mengatakan bahwa kamu ke sekolah tujuannya untuk apa? Orang tua berharapnya kalian ke sekolah untuk belajar, bukan tidur. Jadi akan tergugah, dia akan merasa bahwa saya sudah bersalah kepada orang tua. Tujuan saya seharusnya ke sekolah untuk belajar, bukan untuk tidur. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi bukan teman yang ketika di jalan, oh ya bu, sini kita nongkrong, bukan seperti itu ya. Jadi teman di sini melalui pendekatan, seolah-olah dia sebagai teman sehingga anak itu bisa nyaman untuk bercerita. Kemudian pemantau. Dalam posisi ini memantau atau mengawasi pada saat kita melakukan aktivitas. Misalnya saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah posisi manajer, karena kita ingin semua masalah yang ada kita menyelesaikan bersama murid, kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Ya, ini contoh pernyataan-pernyataan. Misal, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat murid kita ini menjadi pembuat orang merasa bersalah. Jadi menyalahkan kecewa. Saya kecewa dengan kamu. Biasanya ada kata-kata yang seperti ini. Maka posisi kita itu menjadi membuat orang merasa bersalah. Kedua, contohnya kamu tidak benar melakukannya. Ini yang kita katakan ini menghukum sebagai kita seorang penghukum. Ayolah kita lakukan demi Bapak Ibu. Biasanya posisi ini kita sebagai teman mereka. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau, contoh misalnya karena kita dapat 100, kita pantau, kita awasi. Kemudian jika dia dapat 100, kita kasih dia reward misalnya bintang atau kita kasih jajan dan sebagainya. Berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ada perkataan seperti ini berarti kita berada di
memberikan penyelesaian, kita memberikan ruang kepada anak didik kita untuk mengungkapkan masalahnya, penyebabnya apa, dan solusinya bagaimana. Kemudian contoh yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Misalnya, kamu itu setiap pulang sekolah mesti paling lambat, mesti lambat menulis, mengerjakan kumpulnya terakhir, menjadi penghukum. Jadi teman-temannya sudah istirahat, dia belum. Jadi kita seolah-olah menghukum murid tersebut dengan ucapan. Ini Bapak Ibu, ada 5 kasus, ada 5 contoh penerapan jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada kalimat patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Kira-kira ini posisi apa yang sedang dijalankan guru ketika mengucapkan seperti menghukum? Ya, menghukum. Kalau kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kira-kira posisi seperti apa jika kita mengungkapkan kata-kata seperti ini? Manajer. Baik, kita kampus tadi pertama menghukum, kedua manajer. Yang ketiga, ayolah yang tertib buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sebagai apa? Posisi sebagai teman. Oke, yang keempat, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, manajer. Jadi manajer 2. Yang ketiga, ayolah yang tertib buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Sebagai teman. Oke, kita lihat. Ya. Yang benar yang pertama adalah menghukum, yang kedua adalah memantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat membuat rasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, kalau manajer itu kita bertanya dulu bagaimana kesalahannya, kemudian apa solusinya, bagaimana penyelesaiannya. Kita masuk ke materi keyakinan kelas. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kenapa bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan? Apakah menurut Bapak Ibu peraturan dan keyakinan itu sama atau berbeda? Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya di mana? Kalau menurut saya, kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak, contoh peraturan kelas, misalnya yang membuat gurunya, peraturan sekolah, katakan untuk keseluruhan anak. Tetapi kalau keyakinan dibuat bersama anak dan guru. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Marani. Ya, boleh tekan Bapak Ibu. Ya, betul sekali ya. Kalau peraturan itu yang terpampang dan sudah ada, misal nih, contoh nih, saya mau tanya dulu. Misal mama harus menggunakan helm ketika berkendara di luar. Itu termasuk peraturan apa keyakinan? Mengandung makna apa? Peraturan. Tapi kalau kita yakini itu untuk keselamatan. Ya, jadi biasanya itu adalah yang terpampang adalah peraturan yang terbaca. Namun kita meyakini bahwa peraturan itu untuk keselamatan diri sendiri. Ya, seperti ini contoh tadi, peraturan penggunaan helm pada kendaraan roda 2 atau motor. Karena sama dengan kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Sebenarnya keyakinan kita melakukan ini adalah demi kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau helm itu kita yakin bahwa kalau menggunakan helm mengurangi cedera atau apa, jadi bisa mencegah kecelakaan yang lebih parah pada kepala. Kemudian jika kita menggunakan masker, kita meyakini bahwa kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, ini adalah contoh peraturannya, tapi keyakinan kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan.
Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Berupaya pernyataan universal tidak dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contoh, misalnya ada peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah contoh kalimat negatif dalam peraturan kelas. Tapi kalimat positifnya kita bisa ubah, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak serta-merta jangan berlari, jangan didorong, jangan ini, tapi menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya keyakinan kelas itu pendek-pendek, tidak panjang seperti peraturan kelas. Misalnya saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak ada hanya guru saja yang membuat atau murid saja, tapi semua terlibat. Ini contoh keyakinan dari peraturan ya. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab. Contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan yang kita pahami adalah itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah sebuah peraturan, misalnya peraturan kelas. Berarti nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian contohnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan yang ada yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan yang kita miliki adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini adalah bersabar atau menghormati orang lain. Menggunakan masker itu keyakinan yang kita miliki adalah kesehatan dan keselamatan. Ini contoh penerapan saya di kelas, membuat kesepakatan bersama, kemudian merangkum dan mengesahkan keyakinan. Jadi dari peraturan-peraturan kita ubah ke keyakinan kelas. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Yaitu dapat membantu murid menjadi lebih memiliki kuat, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, ada contoh segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Misalnya jika ada anak-anak yang bermasalah, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, tapi kita validasi dulu apa yang mereka lakukan, kemudian kita menstabilkan permasalahan yang ada, kemudian kita kembalikan atau menanyakan keyakinan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Biasanya kata-kata yang muncul untuk contoh menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biasanya seperti itu, tapi ini susah untuk dilakukan. Saya susah karena marah-marah ya. Tidak menstabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita validasi dulu, kita tanya dulu alasannya melakukan hal tersebut apa. Karena pasti mereka melakukannya ada alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi dari tindakan itu ke keyakinan apa yang kalian lakukan atau langgar. Ini contohnya tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau itu biasanya langsung marah dan hanya seperti
ini, atau mengatakan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kami. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Setelah kita tahu alasannya seperti apa, kita bisa menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya kita mengatakan seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan jadi jangan langsung menuduh atau mendas bahwa kamu itu jahat atau kamu itu nakal. Kita harus tanyakan dulu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi, kita tanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalnya, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati dan kamu langgar? Apa bayangan tentang kelas ideal? Biasanya kata-kata ini muncul untuk segitiga restitusi di menanyakan keyakinan. Ini ada contoh penerapan saya di kelas. Semua dulu itu tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita tertarik yang salah, cari solusi dari kesalahan. Kamu pasti ingin menemukan alasan. Coba ceritakan pada ibu mengapa terjadi sedikit terlambat jam. Bermain bersama dengan kamu sama bermain. Kapan orang memulai barusan? Jadi masalah keyakinan pula yang pernah kita buat dan kita bersama. Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Benar sekali. Jadi selanjutnya Anda ingin menjadi anak yang bagaimana? Nah, sekarang kita sudah mendapatkan solusi. Itu yakin kamu bisa menanamkan nilai baik sama-sama. Semoga jadi setiap anak yang bertanggung jawab ya. Oke, Bapak Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Kalau saya tidak ikut turut bergerak juga saya tidak seperti Bapak Ibu ya. Biasanya langsung menghardik, kemudian menghukum atau membentak. Biasanya saya seperti hari-hari juga saya ikut. Bisa kedengaran kalau bahasa gitu. Jadi penerapan yang kita lakukan, saya juga berharap ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua di kelas. Jadi tidak semata-mata ketika terjadi permasalahan antara siswa kita menarik kesimpulan sendiri, tapi kita harus menanyakan lebih detail lagi apa yang dihadapi. Tentu saja mereka memang membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu. Ya, sepertinya ini yang ditunggu-tunggu ya nanti. Dari kegiatan ini adalah refleksi. Ini adalah bagian akhir itu. Saya minta satu orang untuk merefleksikan kegiatan yang kita jalankan pada hari ini. Siapa yang dekat saya? Silakan tuh. Terima kasih Bu untuk refleksi kegiatan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Tentunya perasaan saya senang karena mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan baru tentang bagaimana kita menghadapi murid yang
harusnya, karena memang sebenarnya murid itu beragam dan banyak sekali masalah yang ada di sekolah. Tentunya tidak mungkin ke sekolah tanpa ada masalah yang tentunya setiap hari harus kita selesaikan. Jadi senang karena mendapatkan ilmu baru. Kemudian hal baru yang apa yang kalian peroleh setelah proses kerja nanti. Di sini selama rangkaian kegiatan tadi, hal baru yang menarik buat saya yaitu adalah tentang posisi kontrol. Nah, selama ini karena saya tidak sadar saya ini berada di mana, ternyata saya masih berada paling besar itu kayaknya sebagai pemantau. Dari jauh itu anaknya sudah, kamu tadi. Nah, kayaknya saya masih berada di posisi kontrol. Itu materi yang menarik buat saya dan hal baru. Terus banyak, selain itu masih ada banyak lagi pengalaman yang baru tadi. Kemudian apa yang perlu kita perbaiki ke depannya agar supaya budaya positif ini bisa diimplementasikan di sekolah kita. Untuk kedepannya, untuk saya pribadi yang saya perbaiki ke depannya yaitu bagaimana saya bisa mengubah posisi saya dari 5 posisi kontrol tadi, dari yang saya biasanya menghukum, membuat merasa bersalah dan menjadi pemantau, bisa berubah lebih baik, syukur-syukur bisa menjadi manajer. Dan kemudian harapan saya juga ke depannya ketika ada masalah, semoga saya bisa menyelesaikan masalah dengan menerapkan restitusi. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu buat jawaban dari Ibu Nafia. Ya, terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Bu Nafia. Nah, ini adalah slide terakhir yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya sebelum saya menutup? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ya, cukup dimengerti atau cukup suara kepala ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga apa yang Bapak Ibu terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengaplikaasikannya di sekolah kita ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.